Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Tadris IPA C yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Syafiul Umam, lalu Intan Pratama Ayu, Ika Hairun Nisa, dan juga Eka Yuliana Safitri akan menjelaskan tentang aplikasi PCK pada sistem ekskresi manusia. Langsung saja masuk ke sesi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Eka Yuliana Safitri. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam materi sistem ekskresi pada manusia ada dua, yaitu KD 3.10 dan KD 4.10. KD 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. KD 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dalam materi sistem ekskresi pada manusia kelas 8 SMP ini ada 9 indikator. Yang pertama, indikator 3.10.1 menyebutkan organ-organ penyusunan sistem ekskresi pada manusia. Indikator 3.10.2 mendeskripsikan fungsi ekskresi. Indikator 3.10.3 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ ginjal. Indikator 3.10.4 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Selanjutnya, indikator 3.10.5 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ hati. Indikator 3.10.6 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ kulit. Indikator 3.10.7 mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Indikator 3.10.8 mengidentifikasi rencana pola hidup yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi. Indikator 4.10.1 membuat konsep tentang berbagai penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di kelompok kami menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning. Peserta didik mampu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Kelompok kami menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Diharapkan peserta didik mampu. 3.9.1 menyebutkan organ-organ penyusunan sistem ekskresi manusia dengan mengembangkan rasa percaya diri. 3.9.2 mendeskripsikan fungsi ekskresi dengan mengembangkan rasa percaya diri. 3.9.3 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ ginjal dengan mengembangkan rasa percaya diri. 3.9.4 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ paru-paru dengan mengembangkan rasa percaya diri. 3.9.5 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ hati dengan mengembangkan rasa percaya diri. 3.9.6 menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ kulit dengan mengembangkan rasa percaya diri.
3.9.7 mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 4.9.1 membuat karya yang menunjukkan hubungan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia berdasarkan hasil penyelidikan. 4.9.2 menyusun rencana pola hidup yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi dengan rasa percaya diri melalui simulasi. Selanjutnya bersama saya Muhammad Syafiul Umam lanjut ke bagian materi pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama itu menjelaskan tentang definisi dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh bersama dengan zat ini bisa berubah menjadi karbon dioksida, urin seperti pada ke ginjal saat kita membuang air kencing, lalu ada urea dan keringat pada kulit, ataupun senyawan-senyawan lainnya yang bersifat toksik atau racun. Jadi yang selanjutnya itu kita akan langsung masuk ke jenis-jenis organ sistem ekskresi. Yang pertama ini ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa pada makanan, obat-obatan, ataupun racun yang terdapat pada darah kita. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh Anda kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Jadi itu fungsi dari atau kegunaan dari ginjal pada sistem ekskresi. Lalu gangguan apakah saja yang terjadi pada sistem ekskresi di ginjal ini? Yang pertama itu ada albuminura, lalu ada batu ginjal yang memang paling sering dialami oleh banyak orang. Jadi batu ginjal itu merupakan penyakit yang menyerang ginjal yang disebabkan oleh adanya endapan-endapan atau pengkristalan pada ginjal berupa endapan garam kalsium pada rongga yang ada di garam. Selanjutnya ada diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis. Ini penyakit yang paling umum yang terjadi pada manusia, terutama di bagian organ ginjalnya. Jadi untuk dan selanjutnya ada diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi kalau kencing manis ini dikarenakan si penderita ini terlalu mengalami pembuangan urinnya terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH atau arti diuretik hormon. Lalu selain itu juga penyakit nefritis dan anuria. Lanjut ke organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru dalam sistem ekskresi itu berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air seperti dalam pernafasan. Jadi ketika seseorang bernafas melalui hidung atau mulut, maka itu ada pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, yang karbon dioksida ini nanti yang akan dikeluarkan sebagai zat sisa atau ekskresinya. Gangguan yang terjadi pada paru-paru antara lain yaitu ada asma, pneumonia, tuberkulosis, emfisema, bronkitis, dan juga asbestosis. Mungkin yang paling sering terjadi itu pada asma atau sesak napas yang sering dialami oleh banyak orang. Selanjutnya organ hati. Hati dalam sistem ekskresi itu berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang udah tua atau rusak. Di dalam hati ada sel darah merah yang sudah rusak dan akan diuraikan menjadi globin. Jadi hemoglobin ini apabila sudah rusak, maka si hati akan bekerja untuk menguraikannya menjadi globin, zat besi, dan juga senyawa hitam. Gangguan yang sering terjadi pada organ hati antara lain hepatitis, penyakit kuning, sirosis hati, hemokromatosis,
kolerastasis, dan yang paling sering terjadi oleh orang awam yaitu adalah penyakit hepatitis. Itu dikarenakan seseorang itu diserang oleh virus hepatitis A, B, dan juga C yang nantinya apabila penyakit tersebut tak kunjung disembuhkan, itu bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker hati. Selanjutnya, organ kulit. Organ kulit dalam sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral terlebih dalam bentuk keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas, entah itu berolahraga, kita berjemur, ataupun melakukan sebuah pekerjaan, terutama di bawah sinar matahari. Gangguan yang sering terjadi pada kulit itu adalah skabis, biduran, kurap, psoriasis, panu, dan juga kanker kulit. Yang biasanya sering terjadi itu biduran dan juga panu. Itu dikarenakan adanya alergi, entah itu terhadap makanan ataupun cuaca. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang model pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran. Di sini kami mengambil model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Di sini model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, dan interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Di sini pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu mendorong peserta didik untuk menjadi peneliti, berpikir ilmiah, kritis, dan analitis. Karena pembelajaran dilakukan mulai dari tahapan mengidentifikasi permasalahan, menyusun rumusan masalah, menyusun dan menguji hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, menyusun laporan hingga mempresentasikannya. Di sini pendekatan saintifik juga mendorong siswa untuk berjiwa investigatif, rasa ingin tahu yang tinggi, hingga dia bisa membangun konsep sendiri melalui pengalaman belajar yang dialaminya. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan pembelajaran yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajaran kami menggunakan strategi pembelajaran deduktif. Pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat bagi model pembelajaran induktif. Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Dalam strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus, dari hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis. Berikut langkah-langkah dalam strategi deduktif meliputi 3 tahap, yaitu pengajar memilih pengetahuan untuk diajarkan, pengajar memilih pengetahuan kepada peserta didik, dan pengajar memberikan contoh-contoh dalam membuktikan kepada peserta didik. Yang keempat ada metode pembelajaran. Yang pertama metode pembelajaran diskusi, di mana metode pembelajaran diskusi adalah metode yang dimana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada peserta didik, dan peserta didik diberikan kesempatan untuk
berkelompok, dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan diskusi ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu mengusulkan, menyanggah, dan memberikan saran. Selanjutnya yang kedua, metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan cara pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan dengan menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan materi yang disajikan. Metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan menghadirkan objek nyata ke kelas, pemodelan, urutan suatu kegiatan eksperimen, grafik, atau histogram suatu data. Menghadirkan objek nyata di kelas dapat dilakukan dengan membawa contoh-contoh benda yang sesuai materi yang disajikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, kami dalam menjelaskan dalam menjelaskan materi sistem ekskresi manusia, kami menjelaskannya selama 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama, pada sintaks mengamati dan menanya, kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu guru bertanya kepada peserta didik dengan menggali pengetahuan awal tentang sistem ekskresi manusia. Yang kedua, guru menyajikan materi sistem ekskresi manusia. Yang ketiga, peserta didik bertanya terkait dengan materi sistem ekskresi yang disajikan oleh guru. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi, guru di sini itu menggali pengetahuan awal terhadap materi sistem ekskresi manusia. Kemudian guru menyajikan materi dan peserta didik bertanya terkait materi yang telah disajikan oleh guru tersebut. Dan kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru tersebut. Pada pertemuan kedua, sintaks PCBL yang digunakan yaitu mengajukan pertanyaan atau menalar. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, guru menayangkan gambar berbagai gangguan pada sistem ekskresi manusia, yaitu nefritis, batu ginjal, jerawat, biang keringat, dan lain-lain. Yang kedua, guru bertanya, apa saja yang dapat kalian amati dari gambar? Mengapa hal ini terjadi? Jadi, guru di sini itu menayangkan video atau gambar tentang gangguan sistem ekskresi manusia. Kemudian guru menanyakan kepada siswa. Yang kedua, sintaks PJBL yang kedua yaitu perencanaan proyek. Kegiatan yang dilakukan yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan peserta didik duduk bersama dengan teman sekelompoknya. Yang kedua, guru dan peserta didik membicarakan aturan main untuk disepakati bersama dalam proses penyelesaian proyek, mulai dari kegiatan yang dilakukan, waktu maksimal yang direncanakan, sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan yang telah disepakati. Di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian menyuruh siswa untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Kemudian guru dan peserta didik membicarakan tentang aturan main dalam penyelesaian proyek tersebut, baik mulai dari kegiatan yang dilakukan, waktu, sanksi tersebut. Nah, yang sintaks yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Di sini kegiatan yang dilakukan yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang disepakati. Yang kedua, pembagian tugas antar anggota kelompok. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas. Kemudian pembagian tugas untuk kelompok. Sintaks memonitor proyek. Kegiatan yang dilakukan yaitu peserta didik membaca dan mempelajari beberapa gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi serta upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang kedua, peserta didik menentukan gangguan pada sistem ekskresi yang akan dibuat
berupa poster dengan bimbingan guru agar pilihannya tidak sama dengan kelompok lain. Yang ketiga, guru membimbing agar tidak ada kesalahan dalam melaksanakan proyek. Nah, di sini peserta didik itu akan membaca dan mempelajari tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia, serta bagaimana upaya atau mencegah untuk menghindari penyakit tersebut. Dan peserta didik akan menentukan gangguan pada sistem ekskresi, kemudian akan dibuat menjadi suatu proyek yang berupa poster dengan arahan dan bimbingan dari guru. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, sintaks yang digunakan yaitu menguji hasil atau mengomunikasikan. Yang kedua, membuat kesimpulan dan merefleksi PBM. Pada pertemuan ketiga, pada sintaks menguji hasil atau mengkomunikasikan, kegiatan guru yang dilakukan yaitu setiap kelompok mempresentasikan proyek yang dibuatnya dalam waktu 5 menit. Yang kedua, kelompok yang tampil menerima umpan balik dari kelompok dan guru. Yang ketiga, guru melakukan penilaian produk. Jadi, pada sintaks menguji hasil, setiap kelompok akan mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Kemudian kelompok yang berpresentasi akan menerima pertanyaan baik dari kelompok maupun guru. Yang selanjutnya, membuat kesimpulan dan merefleksi kegiatan proses belajar mengajar. Kegiatan yang dilakukan berupa membuat kesimpulan bersama, memberikan sebuah catatan harian tentang pengalaman yang berkaitan dengan gangguan sistem ekskresi. Yang ketiga, peserta didik diberikan evaluasi berupa tes lisan. Pada kegiatan membuat kesimpulan dan merefleksi proses belajar mengajar di sini, jadi siswa bersama guru akan membuat kesimpulan bersama. Kemudian akan memberikan sebuah catatan tentang pengalaman yang berkaitan dengan gangguan sistem ekskresi. Kemudian guru akan memberikan evaluasi berupa tes lisan. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.